Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, resmi menghentikan program naturalisasi pemain untuk tim nasional Malaysia yang telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Keputusan ini diambil karena kurangnya dukungan dari pemerintah Malaysia terhadap inisiatif tersebut. Kabar ini mengejutkan para penggemar sepak bola Malaysia, terutama karena sebelumnya FAM dikabarkan tengah memantau sejumlah pemain keturunan Malaysia yang bermain di Eropa. Dengan adanya keputusan ini, masa depan program naturalisasi timnas Malaysia pun menjadi tidak pasti. Satu, kurangnya dukungan dari pemerintah Malaysia. Penghentian program naturalisasi ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Chow Yun Hu. Ia mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama keputusan ini adalah adanya persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh FAM. Menurut pernyataan Chow Yun Hu, regulasi terkait naturalisasi pemain sepak bola berada di bawah wewenang Kementerian Dalam Negeri dan harus mengikuti hukum serta kebijakan yang berlaku di Malaysia. Salah satu persyaratan yang gagal dipenuhi oleh FAM adalah keharusan bagi calon pemain naturalisasi untuk bermain di Liga Super Malaysia setidaknya selama 5 tahun berturut-turut di bawah naungan FAM. Ini menjadi kendala utama karena banyak pemain keturunan yang dipantau justru berkarir di luar negeri dan belum pernah bermain di Liga Domestik Malaysia. Secara umum, kriteria untuk pemain naturalisasi adalah mereka harus sudah bermain di Liga Nasional selama 5 tahun berturut-turut di bawah naungan Persatuan Sepak Bola Malaysia, FAM. Ungkap Chow Yun Hu, seperti dikutip dari media Malaysia, Malaymail, pada Sabtu, 8 Maret 2025. Selain itu, calon pemain naturalisasi juga harus berusia minimal 18 tahun dan tidak pernah mewakili negara lain di level senior. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah Malaysia ingin memastikan bahwa pemain yang dinaturalisasi benar-benar berkomitmen untuk membela timnas Malaysia dan bukan sekadar mencari peluang bermain di level internasional. Keputusan ini tentu menjadi pukulan bagi FAM, yang selama ini mengandalkan pemain keturunan untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Sebelumnya, beberapa pemain naturalisasi telah bergabung dengan Harimau Malaya dan memberikan dampak positif terhadap performa tim. Namun, dengan adanya regulasi yang lebih ketat, program ini tidak bisa dilanjutkan dalam waktu dekat. 2. Dampak terhadap timnas Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027. Keputusan penghentian program naturalisasi ini membawa dampak besar bagi timnas Malaysia yang saat ini tengah bersiap untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia 2027. Harimau Malaya berharap mendapatkan tambahan kekuatan dari pemain naturalisasi agar dapat bersaing dengan lebih baik di turnamen tersebut. Kualifikasi Piala Asia 2027 akan dimulai pada Maret 2025, dan Malaysia tergabung dalam grup F bersama Vietnam, Nepal, dan Laos. Persaingan di grup ini cukup ketat, dan hanya satu tim yang akan mendapatkan tiket otomatis untuk melaju ke putaran final. Dengan demikian, setiap pertandingan menjadi krusial bagi timnas Malaysia. Situasi ini semakin menantang karena kualifikasi Piala Asia 2027 juga menjadi ajang debut bagi pelatih baru timnas Malaysia, Peter Klamovski. Dengan tantangan yang dihadapi, termasuk keterbatasan pemain akibat penghentian naturalisasi, tugas Klamovski untuk membawa Malaysia lolos ke turnamen utama menjadi semakin berat. Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Indonesia yang sukses memanfaatkan program naturalisasi untuk meningkatkan kualitas tim nasional, Malaysia kini harus mencari solusi lain. Tim Garuda telah membuktikan bahwa dengan tambahan pemain naturalisasi yang berkualitas, mereka mampu bersaing lebih baik di tingkat Asia. Hal ini tentu menjadi perbandingan yang menarik, mengingat Malaysia sebelumnya memiliki ambisi serupa. Meski begitu, penghentian program naturalisasi bukan berarti akhir dari harapan timnas Malaysia. FAM masih dapat mencari cara lain untuk meningkatkan kualitas tim, seperti melalui pengembangan pemain muda lokal serta investasi dalam program akademi sepak bola. Dengan fokus pada pembinaan jangka panjang, Malaysia bisa tetap kompetitif meski tanpa pemain naturalisasi. Keputusan ini juga bisa menjadi momen evaluasi bagi FAM untuk meninjau kembali strategi mereka dalam membangun tim nasional. Apakah Malaysia masih akan tetap bergantung pada pemain naturalisasi di masa depan? Ataukah mereka akan mulai lebih serius dalam mengembangkan talenta lokal? Jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan arah sepak bola Malaysia dalam beberapa tahun ke depan. Penghentian program naturalisasi timnas Malaysia oleh FAM menandai perubahan besar dalam strategi pengembangan sepak bola di negeri jiran. Keputusan ini diambil karena kurangnya dukungan dari pemerintah Malaysia, terutama terkait regulasi yang harus dipatuhi dalam proses naturalisasi pemain. Dampak dari keputusan ini cukup signifikan, terutama karena Malaysia tengah bersiap menghadapi kualifikasi Piala Asia 2027. Dengan persaingan ketat di grup F, timnas Malaysia harus bekerja lebih keras untuk mengamankan tiket ke putaran final.
Meskipun kehilangan opsi naturalisasi, FAM masih memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas tim melalui pengembangan pemain muda dan perbaikan sistem kompetisi domestik. Jika dikelola dengan baik, strategi ini dapat memberikan hasil positif dalam jangka panjang. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana FAM dan pelatih Peter Klamovski akan menghadapi tantangan ini. Apakah Malaysia bisa tetap kompetitif tanpa pemain naturalisasi? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Namun satu hal yang pasti, sepak bola Malaysia sedang memasuki era baru yang penuh dengan tantangan dan peluang.